Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tema kita pada pagi hari ini adalah menjaga mulut, ya, menjaga mulut. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus menjaga mulut? Ya, di dalam mulut kita itu ada lidah. Ya, kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah, ya, kita baca dulu di dalam Pengkhotbah 5 ayat 5, ya, Pengkhotbah 5 ayat 5. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya, saya ulang lagi. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya, pendengar Radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita melihat seluruh anggota tubuh kita, mungkin yang paling banyak menyakiti orang, yang paling banyak melukai orang adalah mulut kita, ya. Setuju, ya? Ya, jadi kalau kita lihat seluruh bagian tubuh kita, ya, termasuk tangan, kaki, mata, telinga, mulut, ya. Dalam mulut itu ada lidah. Yang paling banyak melukai orang, yang paling banyak menyakiti orang, yang paling banyak membuat orang bertengkar, membuat orang tidak akur misalnya, adalah mulut kita. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana kita menjaga mulut, ya. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita semua, kenapa mulut kita harus dijaga? Ada apa di dalam mulut kita? Nah, coba kita lihat satu bagian firman Tuhan dulu di dalam Yakobus. Ya, di dalam Yakobus, ya, saya katakan di awal tadi bahwa di dalam mulut kita itu ada lidah, ya. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 5 sampai 6 dan 7. Nah, di situ dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ya, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ya, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ya, jadi walaupun lidah itu kecil, tapi yang saya katakan tadi, di dalam mulut kita ada lidah, ya, satu paket lah itu, ya, satu paket yang bisa membuat orang yang tadinya damai bisa tidak damai, yang tadinya bersahabat bisa jadi musuh, hanya karena lidah, hanya karena mulut kita. Oleh karena itu perlu dijaga supaya, ya, tidak menghasilkan hal-hal yang merusak, ya. Jadi tadi perenungan kita pada pagi hari ini, kenapa harus menjaga mulut, ya. Kenapa mulut kita harus dijaga? Coba bayangkan, ya, mungkin paling tenang, ya, yang tidak berbuat dosa dengan mulut itu, ya, hanya orang bisu, ya. Ya, kalau orang bisu, ya, dia kan nggak bisa ngomong gitu, ya. Jadi, ya, mungkin dia hanya bisa membuat dosa dalam pikirannya, tapi dengan mulutnya dia kan nggak bisa bicara gitu, ya. Nah, makanya, ya, ada pepatah mengatakan, ya, mulutmu adalah harimau, ya, harimaumu itu, ya. Jadi dengan mulut kita, ya, kita bisa memuji orang, tapi dengan mulut yang sama juga kita bisa mengutukin orang gitu, ya. Jadi mulut itu perlu dijaga, ya, seperti yang kita baca tadi.
Ya, kenapa kita harus menjaga mulut kita? Karena mulut kita itu bisa mendatangkan kerugian. Ya, bisa kerugian bagi banyak orang, bisa juga kerugian untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita melihat kejadian-kejadian banyak hal, misalnya tawuran bisa terjadi hanya karena saling ejek gitu ya. Ya. Perang antar kampung bisa terjadi hanya karena saling tersinggung. Nah, itu perbuatan siapa semua itu? Itu perbuatan mulut. Ya, yang ada lidahnya di dalam. Ya. Nah, ini jadi sangat penting menjaga mulut. Ya. Di studio ini kami ada 5 orang ini sedang menjaga mulut karena semua diam gitu ya. Jadi penting sekali menjaga mulut ya. Kenapa penting tadi ya? Mulut bisa mendatangkan kerugian. Ya, tadi kita sudah baca, jagalah mulutmu. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Ya, yang membawa banyak kita dalam dosa adalah ya pikiran, mulut. Salah satunya mulut, ya. Makanya firman Tuhan berkata dalam pengkhotbah tadi yang kita baca, pengkhotbah 5 ayat 5 dikatakan, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilaf. Nah, seringkali banyak orang yang sudah menyakiti orang baru bilang saya maaf, saya hilaf. Wah. Tapi firman Tuhan katakan janganlah berkata di hadapan utusan Allah ya bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah yang menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Ya. Yang saya katakan tadi bisa merugikan. Ya, mulut kita bisa mendatangkan kerugian bagi diri sendiri dan bagi banyak orang. Ya. Apa yang kita rancangkan, apa yang kita kerjakan sudah baik, bisa saja dirusakkan oleh perkataan-perkataan yang sederhana. Ya. Seringkali hubungan yang sudah kita bangun bertahun-tahun hanya dirusakkan oleh satu perkataan yang mungkin menyinggung orang yang atau orang yang dekat dengan kita atau sahabat kita. Ya, bukankah banyak pertengkaran terjadi akibat ya dari perkataan-perkataan atau mulut kita? Bukankah banyak orang yang tersakiti ya atau merasa tersakiti ya, akibat perkataan-perkataan dari mulut kita? Ya, ini tentu proses ya. Saya juga masih proses ya. Banyak orang yang merasa tersakiti juga dengan kata-kata saya. Makanya ya memang ada pepatah mengatakan diam itu emas. Ya, tapi apakah kita harus diam terus? Nah, tidak juga. Tapi bagaimana kita menggunakan mulut kita dengan baik supaya tadi tidak mendatangkan kerugian ya bagi diri kita sendiri maupun bagi orang banyak ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana supaya mulut kita itu tidak mendatangkan kerugian. Ini perlu diperhatikan ya. Bagaimana supaya mulut kita itu tidak mendatangkan kerugian? Pertama, hati-hati gunakan mulutmu. Mulutmu dan mulutku ya. Berarti tidak hanya berlaku kepada pendengar Radio Citra Kasih, tapi berlaku juga bagi yang sedang ya, siaran. Bagaimana supaya mulut kita tidak mendatangkan kerugian? Yang pertama, hati-hati gunakan mulutmu dan mulutku. Ya. Coba kita baca di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Nah, ini banyak orang yang berkata-kata dulu baru berpikir. Orang sudah tersakiti baru, aduh maaf ya, saya salah kata-kata. Tapi udah terlanjur orang tersakiti. Nah, makanya perlu berhati-hati di dalam berkata-kata. Makanya dikatakan di Amsal itu banyak bicara itu, banyak berkata-kata itu banyak kesalahannya. Ya, memang benar gitu kan. Coba lihat orang yang banyak ngomong itu kadang banyak nggak benarnya. Ya, benar ya. Benar. Ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Nah, ini bicara tentang nasar gini ya. Ya, banyak orang berjanji kepada Tuhan dengan mulutnya. Ya. Kalau panen saya diberkati tahun ini, saya akan rajin ke gereja. Giliran panennya diberkati, bagus, tapi nggak ingat-ingat ke gereja.
Nah, ini banyak janji-janji. Ya. Janji palsu itu kan. Ya. Nah, siapa yang berjanji biasanya? Ya mulut kan yang banyak berjanji. Ya. Kalau anak-anak sekolah, saya akan jadi anak yang baik. Nah, gampang di mulut katakan, tapi tindakannya nol besar. Ya. Jadi janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Artinya apa? Berpikir dulu, kira-kira kalau saya ngomong ini apa dampaknya gitu kan. Ya. Ketika saya ngomong ke teman saya, kamu ganteng, kamu cantik, kamu jelek, kira-kira dampaknya apa? Nah, ini perlu kita pikirkan semua. Ketika kita menilai seseorang, pasti kita akan berkata-kata kan. Ya. Makanya tidak mudah memang gitu ya. Gampang kita berkata-kata, tapi pernah nggak kita berpikir bahwa perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita itu dampaknya apa bagi orang lain? Ya, makanya kata-kata yang keluar dari mulut harusnya kata-kata yang membangun. Ya, saya mengalami dulu waktu masih kecil. Ya, kadang orang tua bilang dasar kamu bodoh, ya. Dasar kamu gelok kalau di Sunda mungkin ya. Dasar kamu tidak tahu apa-apa. Nah, itu sudah dasarnya ditaruh seperti itu ya. Kalau kita sudah ngomong ke anak kita dasar kamu bodoh, untuk kalau dia tidak balas, ya siapa dulu bapaknya? Ya, berarti bapaknya juga bodoh kan? Kalau anaknya bodoh berarti bapaknya juga bodoh. Nah, ini kita harus pikir dulu gitu kan. Ya, kalau kita sudah menjas orang kamu bodoh, ya itu akan tertanam terus dalam hatinya. Ya aku bodoh, aku bodoh. Bagaimana dia mau belajar kalau dia udah merasa dirinya bodoh? Bagaimana dia? Ya, walaupun dia terbatas, tapi kita kasih semangat. Nah, ini memang tidak mudah memberikan semangat ya. Seringkali yang muncul itu kalau lihat orang berhasil itu yang muncul bagaimana saya membuat dia jatuh. Bukan kita mensupport orang. Nah, ini pekerjaan mulut semua ya. Makanya katakan di situ, janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Ya, pikirkan dulu. Kalau saya puji dia, apakah dia akan membuat dia tinggi hati atau membuat dia semakin semangat? Ya. Nah, kalau kita misalnya puji orang, ya misalnya anak-anak muda puji, waduh, kamu cantik ya. Nah, kalau dia merasa sombong tiap hari dikasih terus, akhirnya dia nggak kerja-kerja. Jadi ini harus dipikirkan juga dampaknya gitu kan. Kamu pintar, oh membuat dia semakin semangat. Wah, memang aku pintar ya, aku akan belajar, aku akan menjadi berguna bagi orang lain. Nah, ini dampak dari mulut ya ada dua, bisa membuat orang semakin maju atau bisa membuat orang semakin terpuruk. Ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Apalagi kalau kita janji sama Tuhan kan. Ya, kalau saya lulus SMA saya akan menjadi hamba Tuhan. Tapi giliran lulus SMA dia lupa janjinya. Hati-hati. Ya. Janji sama Tuhan saja dia lupa, apalagi janji sama manusia. Nah, ini pekerjaan mulut semua. Ya, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Coba Bapak Ibu pendengar, saudara pendengar Radio Citra Kasih, kalau terlalu banyak memikirkan sesuatu, ya pasti kalau tidur malam itu mimpinya mimpi tentang apa yang dia pikirkan. Ya, benar tidak? Ya, benar. Coba kau mikirkan sesuatu sampai kamu pusing, pasti ke bawah dalam mimpi. Ya. Ini, jadi diumpamakan, ya. Sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Sedikit tapi membuat orang terbangun. Ya. Sedikit tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Kalau banyak perkataan, makanya di kantong kosong nyaring bunyinya. Banyak perkataan tapi tidak ada tindakan, tidak ada realisasinya. Ya. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Ya banyak
banyak ngomong tapi ya isinya kosong. Itu ya. Nah, ini di dalam Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2 disebutkan di situ. Jadi supaya mulut kita tidak mendatangkan kerugian, ya pertama itu hati-hati gunakan mulut kita. Bijak di dalam berbicara. Ya. Banyak bicara tapi hasilnya kosong. Baik kita sedikit bicara tapi ya setiap pembicaraan kita itu menjadi ya pendorong bagi orang maju, membuat orang berubah dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dalam berbicara, dalam menggunakan mulut kita supaya apa yang kita katakan menjadi berkat bagi orang lain. Nah, yang kedua, janji mulut ya. Yang saya katakan tadi, banyak mulut kita berjanji tapi jarang ditepati ya. Supaya kita mulut itu menjadi berkat dan tidak mendatangkan kerugian, makanya setiap janji yang keluar dari mulut saudara dan saya itu harus ditepati ya. Makanya setiap janji itu kan hutang ya. Ya. Jangan gampang memberi janji tapi susah untuk menepati ya. Jadi setiap janji harus ditepati. Nah, ini dikatakan di dalam Pengkhotbah 5 ayat 3 sampai 4 dikatakan di situ. Ini janji kepada Tuhan ya. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang atau Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang bodoh ya. Diumpamakan orang yang hanya berjanji tapi tidak menepati itu adalah orang yang bodoh ya. Jadi kalau kamu janji kepada Tuhan, ya, banyak janji-janji manusia kepada Tuhan kan, misalnya kita sedang sakit, Tuhan berikan aku kesembuhan, kalau aku sembuh aku akan rajin ke gereja, aku akan rajin berdoa, aku akan banyak membantu orang. Kalau dia lagi dililit hutang, Tuhan bebaskan aku dari hutang, kalau aku bebas dari hutang aku menjadi berkat bagi banyak orang. Giliran dibebaskan dari hutang, dia lupa semua janji-janjinya ya. Banyak kan seperti itu. Tuhan kalau aku juara 1, aku akan melakukan ini dan itu. Tapi giliran Tuhan berkati, dia lupakan semuanya. Loh, sama Tuhan saja dia bisa lupa janjinya, apalagi kepada manusia yang kelihatan. Yang tidak kelihatan saja dia bisa tipu, apalagi yang kelihatan. Nah, kembali di sini, kalau kamu mulutmu tidak mau mendatangkan kerugian bagi dirimu dan bagi orang banyak, ya tepatilah setiap janji-janji ya. Atau jangan, kalau bisa ya janganlah gampang membuat janji bagi orang ya tapi tidak ditepati ya. Saya pernah seperti itu juga ya. Saya biasa janji anak-anak, kalau kamu juara 1 saya kasih martabak ya. Nah, ada berapa yang saya belum tepati ya. Nah, ini juga ya, jadi tidak berlaku hanya kepada pendengar, tapi saya juga ya seperti itu. Ya, tapi ini kan kita belajar terus ya, belajar untuk ya supaya kita tidak dirugikan ya. Dirugikan dan bisa merugikan orang lain. Apa kerugiannya bagi orang lain? Yang kita janji itu kan menunggu-nunggu kan? Benar tidak? Ya, kalau kamu dijanji, kalau ada orang yang janji sama kita, kita kan nunggu-nunggu. Ya, nunggu-nunggu. Nah, kalau orang yang kita janji menunggu dan tidak ada tanda-tanda dan dia berdoa sama Tuhan, itu kutuklah itu orang yang memberi janji. Nah, ini kan doanya sudah lain nanti kan ya. Jadi yang rugi kita, diri kita sendiri. Tapi kalau kita tepati janji kita, apa orang yang kita janji itu nggak akan senang. Kalau dia senang, dia doakan kita apa sih? Ya, doanya yang hal-hal yang baik. Ya. Tapi kalau kita janji orang baru kita tidak tepati, pasti doanya, Tuhan ingatkan dia. Ya, doanya bukan doa berkat, tapi doa supaya Tuhan kalau dia lupa lagi, agak keras Tuhan, ingatkan dia. Ini kan repot kalau kayak gitu. Ya, merugikan kita sendiri. Jadi kalau kita membuat janji, harus ditepati. Ya, apalagi kalau kita bernasar ya, membuat janji sama Tuhan. Wah, ini banyak orang kan kalau masuk rumah sakit keras itu janjinya itu sama Tuhan itu, aduh, Tuhan kalau kau kasih kesembuhan, kalau bisa tiap hari saya ke gereja. Giliran dikasih sembuh, lupa. Nah, ini hati-hati dalam
berjanji supaya tidak merugikan diri sendiri. Saya katakan tadi, bagaimana kita menjaga mulut kita supaya tidak merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Ya, banyak hal yang kita sudah buat baik seringkali dirusakkan oleh mulut kita, perkataan kita yang mungkin kecil ya. Ya, makanya tadi dikatakan lidah itu seperti api gitu. Api, coba kalau kita lihat di TV ya misalnya di Kalimantan itu seringkali terjadi kebakaran hutan. Biasanya yang menyebabkan itu persoalan kecil, orang buang puntung rokok misalnya, puntung rokok yang kecil gitu, tapi bisa membakar hutan berhektar-hektar. Ya, sama dengan lidah saudara, ya, lidah saudara dan lidah saya, ya, walaupun kecil, tapi seringkali perkataan kecil itu bisa membuat orang berantem, ya kan? Coba kalau misalnya suami istri, nah, hanya perkataan kecil, datang misalnya, tadi saya lihat suamimu jalan sama orang, lah, padahal nggak benar kan? Nah, bisa berantem orang gara-gara perkataan-perkataan kecil gitu kan? Ya, yang di awal saya katakan banyak orang anak-anak muda tawuran itu hanya karena ya seringkali saling ejek. Nah, siapa pelakunya? Ya mulut pelakunya. Saling ejek gitu. Ya, banyak kerusuhan antar kampung juga hanya karena saling ejek. Ya, bahkan kita lihat ada di TV yang talk show itu saling siram air hanya karena adu mulut gitu kan. Nah, ini memang ya benar sekali yang firman Tuhan katakan di Yakobus itu, lidah itu kecil tapi bisa memegahkan perkara-perkara menjadi besar. Ya, perkara kecil bisa merusak perkara kerukunan yang besar itu hanya karena masalah mulut. Ya, jadi kembali ke janji itu harus ditepati. Ya, setiap apa yang kita janjikan supaya orang tidak menunggu-nunggu. Ya, mungkin Tuhan juga menunggu-nunggu nasar kita. Ya, makanya kalau bernasar sama Tuhan, ya tepati. Makanya dikatakan di sini diumpamakan orang yang bernasar sama Tuhan itu yang menunda-nunda nasarnya, apalagi tidak menepatinya, dia itu seperti orang bodoh. Ia tidak senang dan Tuhan tidak senang kepada orang-orang yang seperti itu. Ya, makanya firman Tuhan katakan, tepatilah nasarmu, tepatilah janjimu. Lebih baik engkau tidak bernasar, lebih baik tidak berjanji daripada berjanji tetapi tidak menepatinya. Ya, lebih baik kita jangan kasih janji-janji kosong kepada orang, gitu. Apalagi kepada Tuhan, tapi kita tidak bisa menepatinya. Nah, kalau kita mau berjanji harus kita tepati. Nah, supaya mulut kita yang ketiga tidak merugikan diri kita dan orang lain, gunakanlah mulut itu untuk membangun. Ya, gunakan mulut kita untuk membangun supaya mendatangkan keuntungan. Ya, gunakan mulut kita untuk membangun supaya mendatangkan keuntungan. Nah, ini pasti banyak keuntungannya. Tapi tahan dulu ya, kita dengar dulu satu pujian lagi dari anak SMK Paulus. Pendengar radio Citra Kasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya kita lanjutkan lagi. Bagaimana mulut yang kita miliki itu kita gunakan untuk membangun supaya mendatangkan keuntungan bagi kita. Kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 29, di situ dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, artinya perkataan yang sia-sia dari mulut kita, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Nah, ini poinnya ya. Jadi supaya mulut kita mendatangkan keuntungan bagi diri kita, bagi banyak orang, janganlah ada perkataan kotor ya. Kotor ini bisa banyak maknanya ya. Ya tidak ya bisa menyakiti orang, kotor itu bisa ya pokoknya hal-hal yang tidak baik lah. Janganlah ada perkataan yang tidak baik atau yang kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik ya. Garis bawahin, pakailah perkataan yang baik untuk membangun ya. Jadi perkataan-perkataan yang baik itu pasti akan membangun siapapun yang mendengarkannya. Nah, supaya membangun
di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Ya, pasti akan memuliakan Tuhan ketika mendengar perkataan-perkataan yang baik. Ya. Kemudian kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 8 juga di situ dikatakan, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Semua itu sumbernya dari mulut. Ya, keluarnya dari mulut, munculnya dari hati. Ya, buanglah semua itu. Marah. Boleh nggak kita marah? Ya. Marah, makanya Alkitab katakan kalau kamu marah jangan sampai ya matahari terbenam. Tapi ya selesaikanlah sebelum matahari terbenam. Ya. Tapi marah dalam arti apa? Marah yang membuat orang sakit hati. Ya. Tapi kalau dinasehati ya bisa saja orang marah ya. Ya tujuannya baik ya. Marah yang tujuannya tidak baik. Marah artinya marah yang mau menghancurkan orang lain. Nah, saya kira itu yang tidak baik ya. Geram, kejahatan, fitnah, apalagi. Ini kata fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu disuruh itu dikatakan buanglah semua, supaya mulut kita adalah mulut yang membawa keuntungan, bukan membawa ya, kehancuran bagi orang lain. Nah, di dalam beberapa catatan-catatannya ya Raja Daud, kemudian Salomo, itu banyak dijelaskan tentang bagaimana peran mulut dalam hidup kita supaya mendatangkan keuntungan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 120 ayat 2, dikatakan, ya Tuhan lepaskanlah aku dari bibir dusta. Nah ini doanya Daud ya. Lepaskanlah aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu. Nah ini karena kalau kita punya mulut yang suka menipu, suka berbohong, ya pasti akan mendatangkan dampak yang tidak baik. Ya, bukan membangun orang lain, tapi bisa melukai orang lain. Ya, coba kalau kita ditipu, gimana rasanya ditipu? Enak nggak ditipu? Ya, tidak enak lah. Ya. Nah, kemudian kita lihat juga di dalam Amsal Salomo di pasal 10 ayat 31. Mulut orang benar, ya mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Ya, mulut orang benar itu berpikir dulu, yang saya katakan tadi, berpikir dulu baru berkata-kata, bukan berkata-kata dulu baru berpikir. Nah, ini penting ya. Jadi mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Ya, perkataan yang keluar dari mulutnya pasti dia pikirkan dulu, kira-kira kalau saya ngomong ini dampaknya apa? Apakah menyakiti orang, melukai orang, atau malah membangun orang. Nah, kemudian di dalam Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Coba bayangkan ya. Ya. Lidah orang bijak, ya tadi kalau dia mau berkata-kata dipikir dulu dampaknya apa, itu akan mendatangkan kesembuhan. Ya, dengan kata-kata kita bisa memberi orang semangat. Ayo, kamu bisa. Ya, walaupun orangnya terbatas, kamu bisa. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayo, semangat. Ya, ini kata-kata yang membangun. Ya, memang kamu dasarnya tidak bisa. Ngapain dipaksain? Ya, memang kamu bodoh. Nah, ini kata-kata yang menikam, ya, seperti pedang. Nah, ini mulut yang tidak akan membawa dampak baik bagi orang lain. Tapi ketika lidah yang bijak, ya, orang yang bijak ya akan memberikan kesembuhan. Ya, sama kalau kita ke orang sakit baru kita doakan orang sakit. Ya, kalau doanya mendoakan supaya semakin parah penyakitnya atau semakin disembuhkan, atau kata-kata yang memberi semangat supaya dia sembuh dari sakit penyakitnya. Ya, kalau kita bicara dengan orang yang sedang mengalami kegagalan, ya apakah kita menghakimi mereka? Ya memang salahmu sih. Ya, saya udah bilang kan jangan usaha itu, tapi kamu paksain, rugilah kamu, rasain. Ya, nah bukan kata-kata membangun itu, malah kata-kata yang ya menjatuhkan, ya seperti orang yang sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Tapi ayo, ya memang kalau mau jadi sukses, ya pasti ada prosesnya. Ya,
dari 1000 kali kamu gagal, pasti ada satu. Ya, ayo maju terus, semangat. Ya, pasti berhasil. Nah, itu kata-kata yang membangun, kata-kata yang akan mendatangkan ya kesembuhan bagi orang lain. Kemudian kita lihat di dalam Amsal 15 ayat 2, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, ya, memberi jalan keluar kan. Ya, kalau mulut kita adalah mulut orang bijak, ya, kata-kata kita itu membawakan jalan keluar bagi orang yang mungkin sedang menghadapi persoalan, ya. Tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan tuh. Nah, kemudian di dalam Amsal 15 ayat 4 juga dikatakan lidah lembut adalah pohon kehidupan. Ya, kata-kata orang yang ya lidah lembut ya mendatangkan kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ya, tadi ya ada dua ya, bisa mendatangkan kebaikan, bisa melukai hati orang. Kira-kira banyak yang mana, mendatangkan kebaikan atau mulut kita lebih banyak melukai hati orang? Nah, itu yang bisa jawab ya hanya saudara dan saya ya dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian Amsal 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Nah, alangkah indahnya ketika kita menggunakan mulut kita, ya kata-kata yang kita keluarkan itu ya kata-kata yang berasal daripada Tuhan, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Nah, pasti dampaknya juga bagi orang yang mendengarkannya pasti dampak yang baik, dan orang yang mendengarkan juga akan mengalami perubahan yang baik dan pasti memuliakan Tuhan. Nah, ini ya, bisa jadi ayat hafalan. Ini Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, apa yang akan kita alami ya tergantung dari ya perkataan kita. Kalau kamu perkatakan kamu adalah orang yang berhasil, pasti kamu akan menikmati keberhasilan. Kalau kamu perkatakan dengan lidahmu aku orang gagal, ya, nah itulah yang akan terjadi. Nah, aku orang bodoh, aku orang biasa-biasa saja. Makanya ya hidup kita harus hanya biasa-biasa saja. Karena ya, apa yang kita katakan itulah doa kita kan. Ya, jadi hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kamu perkatakan, nah itu yang akan terjadi. Ya, jadi demikianlah. Ya, tadi kita sudah baca di itu lidah itu kecil tapi dampaknya ya luar biasa. Ya, jadi saudara pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, marilah kita menggunakan mulut kita dengan bijaksana supaya setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang berasal daripada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, kalau saya review lagi dari awal, ya, kenapa mulut kita harus dijaga? Supaya mulut kita tidak mendatangkan kerugian bagi diri kita sendiri. Bagaimana supaya tidak mendatangkan kerugian? Ya, pertama itu hati-hati gunakan mulut kita. Bijaklah dalam berkata-kata, ya, kata-kata yang berasal daripada Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, setiap kita apa yang kita perkatakan ya tepati, lakukan. Ya, jadi tidak hanya berkata-kata, tapi kita bisa lewat apa yang kita katakan ada tindakan nyata yang bisa kita lakukan. Ya, dalam hal kalau kita bernasar apalagi kepada Tuhan, tepatilah janji kita kepada Tuhan. Ya, kemudian supaya mulut kita mendatangkan keuntungan, ya buanglah hal-hal yang tidak baik. Ya, perkatakanlah hal-hal yang baik, bijaklah di dalam berkata-kata supaya setiap perkataan yang keluar itu perkataan yang menyembuhkan orang, memberi jalan keluar bagi orang lain, ya, memberi semangat kepada orang lain, ya, memberikan pengetahuan kepada orang lain, dan masih banyak yang kita sudah bahas tadi. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya memberi pelajaran bagi kita bagaimana kita menggunakan mulut kita supaya mulut kita, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita menjadi berkat bagi banyak orang lain, bukan seperti api yang membakar ya banyak orang sehingga orang ya yang tadinya akur jadi tidak akur, yang tadinya damai jadi tidak damai. Tapi marilah kita menggunakan mulut kita menjadi berkat bagi banyak orang yang tadinya ya dikatakan di mana ada ketidakdamaian,
dengan perkataan kita di sana ada kedamaian, di mana tadi adanya banyak sakit hati, dengan perkataan kita membawa kesembuhan di sana dan lain sebagainya. Ya, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini ya menguatkan kita kembali, mengingatkan kembali bagaimana kita ya berhikmat di dalam berkata-kata.